Warahmatullahi Alhamdulillah, raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin nabiyya wa rasulah, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Senang sekali hari ini masih kita dapat berjumpa kembali dalam Normal Forum. Hari ini kita masih berbicara tentang tema Islam Nusantara. Yang kali ini tema spesifiknya yang kita angkat adalah Islam Nusantara, perspektif hubungan Indonesia dan Cina. Adapun pemateri utama kita hari ini adalah Bapak Saiful Hakam. Beliau adalah peneliti di Badan Riset Inovasi Nasional. Oke. Kirain di Indonesia, karena biasanya kalau I itu kan ada Indonesianya. Gitu. Baik, tetap kita ditemani oleh Bung Alkaf di sini yang nanti akan bersama berdiskusi setelah Bang Saiful Hakam menyampaikan materi pokok, pikiran-pikiran pokoknya terkait mengenai relasi Indonesia dan Cina dalam konteks pengembangan konsep-konsep Islam Nusantara. Nanti kita minta kepada Bang Saiful Hakam untuk berbicara sekitar 15 atau 20 menit. Nanti sesi keduanya kita akan berdiskusi. Baik, untuk meningkatkan waktu, kita persilahkan kepada... Saya mau tambah sedikit, Miswari. Oh, ya, silakan kepada Bung. Ini publik ini harus kenal siapa Saiful Hakam. Ini Saiful Hakam ini seorang budayawan yang mulai langka di Indonesia. Kuliah S1-nya di sejarah UGM, ya, bukan di tempat lain. Ikut menjadi asisten terdalam dari Prof. Ibrahim Alfian. Jadi ini Hakam ini dengan Aceh ini dekat ya, karena ada Prof. Ibrahim Alfian, Teguh Ibrahim Alfian. Ya. Hakam pernah ke Cina selama 6 bulan ya, ke Republik Tiongkok untuk belajar bahasa Cina dan berhasil menguasai bahasa Cina pada pertemuan terakhir. Jadi itu saja perkenalan dari saya. Bung juga nanti sedang bahasa Perancis juga ya, nanti juga bisa praktik bahasa Perancis lah. Oke, dipersilahkan kepada nanti ini bahasa Persia ya. Oh, kepada Bang Saiful Hakam dipersilahkan. Ya, terima kasih Bung Miswari Usman Bantaleman. Terima kasih juga Bung Alkaf, Muhammad Alkaf. Saya sangat senang sekali ya bisa bergabung di majelis ini ya. Ya, kita langsung aja. Kemarin Bung Alkaf kontak saya, mau nggak isi acara soal Islam Nusantara? Saya bilang boleh, tapi jangan bikin PPT. Karena saya tak pasti bikin PowerPoint itu. PowerPoint itu power bertemu dengan point, jadinya PowerPoint. Tapi itu memang saya agak gagap itu. Kita langsung aja. Sebenarnya ketika kemunculan Islam Nusantara ini menarik ya, karena terkait erat dengan orang-orang kalangan terutama intelektual itu sejarawan ya, itu sangat tertarik menteorisasikan kedatangan Islam. Nah, ada teorinya Gujarat, teori Arab, terus sebenarnya ada teori China, teori Tionghoa yang itu waktu itu digagas oleh Profesor Slamet Mulyana, seorang sejarawan yang pandai. Ini Slamet Mulyana itu sempat dilupakan karena teorinya waktu itu tentang bahwa ada satu teori kedatangan Islam di Indonesia dari China. Ini bikin heboh betul karena waktu itu Jakarta sedang konflik dengan Beijing. Tapi sebenarnya nggak konflik karena waktu itu ada bulan madu juga. Jadi setelah Bung Karno mengambil garis kebijakan bermusuhan dengan Barat, ya, terutama dengan Amerika Serikat, Bung Karno kan dekat dengan Tiongkok, dan waktu itu Tiongkok dibendung ya, dimusuhin oleh Amerika Serikat dan juga oleh Uni Soviet. Jadi Tiongkok tidak punya panggung internasional. Ini lebih membicarakan konteks ya, lompat-lompat. Nah akhirnya, jadi waktu itu ada poros Jakarta Beijing, dan implikasi dari poros Jakarta Beijing itu banyak sekali kerjasama sifatnya kebudayaan. Jadi Tiongkok banyak ya, di samping ada Partai Komunis Indonesia ya, tapi ada juga tukar menukar ide.
Jadi kalau di bukunya Hong Liu ya, Soekarno, China dan Indonesia. Soekarno, Indonesia dan China itu bagus sekali. Dia Hong Liu ini bukunya diterjemahkan oleh komunitas bambu ya. Itu menarik sekali bagaimana pengaruh intelektual ide-ide ya, ide-ide Tiongkok itu mempengaruhi Bung Karno, termasuk seperti Biro Perencanaan Pembangunan, terus bagaimana cara mengatur militer itu. Jadi pengaruh-pengaruhnya sangat besar sekali waktu itu, dan kedutaan besar Tiongkok itu sangat ramai sekali waktu itu di tahun ya sekitar 5 tahun menjelang keruntuhan Bung Karno lah, 5 tahun sebelum jatuhnya Bung Karno, yang sampai sekarang dikenang dengan poros Jakarta Beijing ya, poros Jakarta Pyongyang Peking gitu. Jadi sangat dekat sekali, dan nama Soekarno tuh harum. Soekarno itu keliling di negara Eropa, di Amerika, sambutannya biasa aja, dia nggak berkesan. Tapi ketika di Tiongkok kaget itu. Jadi turun dari bandara sampai ke Istana Terlarang ya. Saya lupa itu. Itu lautan manusia. Karpetnya itu lautan manusia. Ya waktu itu Tiongkok memang komunis ya, negara komunis kan suka parade-parade. Jadi disambut betul. Nah, yang menarik begini. Karena Indonesia itu negara Islam terbesar sedunia, salah satu negara Islam terbesar sedunia, akhirnya kan Islam menjadi faktor. Nah, Tiongkok akhirnya juga juga menampilkan sisi Islamnya juga waktu itu. Tahun 50-an ya. Saya padahal mau ngomongin Selamat Mulia, nama saya kelompat ke kontemporer dulu. Jadi sekitar tahun 50-an itu Tiongkok mengirim undangan kepada seniman juga orang-orang Islam di Indonesia untuk datang ke Tiongkok melihat kehidupan orang Islam di Tiongkok, di China. Dan ya banyak waktu itu wakil-wakil dari Pak Masyumi, NU juga diundang ke sana. Nah, yang menarik begini ya, yang jadi pertanyaan begini, ya komunis kan selalu dipersepsikan anti agama ya, secara resmi ya. Tapi Tiongkok ini kan maksudnya kalau lihat sejarah Tiongkok, Islam itu selalu ada di Tiongkok. Bahkan setiap dinasti ada. Zaman dinasti Mongol yang dianggap penjajah oleh Cina, jadi dalam historiografi sejarah Cina, Mongol itu dianggap penjajah. Dan ketika dinasti Mongol berkuasa, namanya dinasti Yuan, itu banyak sekali pejabat-pejabatnya dari orang-orang Turki Muslim. Aneh ya. Jadi dalam setiap dinasti di Tiongkok pasti ada elit Muslim, pasti. Dan bahkan ada zaman dinasti Ming, jadi Ming mengalahkan Mongol, mengusir bangsa Mongol. Kaisar pertama Ming itu menulis syair memuji Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Mandarin. Itu di Wikipedia ada itu. 100 bait puisi, 100 aksara puisi oleh kaisar pertama dinasti Ming untuk memuji Nabi Muhammad SAW. Itu menarik itu. Nah, lalu zaman dinasti Qin ada juga. Jadi apa ya? Maksudnya warna umat Islam itu ada dalam dinasti. Nah, lalu kok lompat, saya suka nggak runtut ini. Ya, yang menarik terus gini. Lalu bagaimana Islam dan Indonesia, Islam Cina Indonesia? Ya kembali ke Profesor Selamat Mulyana tadi ya. Jadi bukunya di Bredel, tidak boleh beredar karena ini menarik ya. Jadi ide pemikiran ilmiah itu kadang-kadang kalau bertabrakan dengan rezim itu susah juga ya. Jadi sejak Presiden Soeharto, Jenderal Soeharto, Bung Harto itu berkuasa, ada 3 hal yang pertama dilakukan: menumpas komunis, elemen komunis dari semua birokrasi dan pemerintahan politik; 2, melarang bahasa Mandarin; yang ketiga, melarang bahasa Mandarin termasuk koran-korannya, dan jadi bahasa dan budaya bahasa Mandarin. Jadi memutus hubungan Peking, melarang bahasa, dan ketiga budaya dan agama. Makanya, nah implikasinya ya berat itu. Ada ahli Islam, orang profesor di UI, jadi Chan Chusom nggak salah, itu Muslim sangat Muslim, dan dia punya hubungan erat dengan Tiongkok. Ya terusir karena anggota HSI. Ya
banyak implikasinya. Jadi waktu itu teori Islam dari Tiongkok nggak boleh beredar gitu aja. Tapi dan ya menariknya akhirnya setelah reformasi ya, setelah 30 tahun terus akhirnya kan Orde Baru runtuh ya. Akhirnya muncul ini apa? Oh, enggak, waktu itu tutup ya, maksudnya kita terputus dengan Peking, tapi tidak terputus dengan Taiwan, Hong Kong, terus Singapura, enggak. Jadi kita hanya terputus dengan dunia China yang di Peking, yang komunis, dianggap komunis itu. Tapi dengan Taiwan, Hong Kong, Singapura, dan China Overseas yang di Asia Tenggara kita nggak terputus. Makanya masih ada film Bruce Lee masuk, lagu-lagu Mandarin masih masuk. Terus yang menarik ya di tengah-tengah itu ada juga orang berdiri PT, jadi orang Tionghoa yang masuk Islam. Ada juga yang memilih asimilasi lah. Artinya mereka memilih menjadi Indonesia dengan cara menjadi Islam. Ini repotnya dari orang Tionghoa itu. Kalau mereka menggunakan variabel Indonesia itu Indonesia yang mana? Susah. Karena kalau menjadi orang Sunda, orang Jawa enak, lebih jelas itu variabel budayanya. Tapi kalau menjadi Indonesia susah. Nah, ada beberapa orang Tionghoa itu memilih di tengah Orde Baru ya, di tengah lautan anti Peking, anti komunis, anti China itu, mereka memilih menjadi Islam. Dan puncaknya ada Karim Oe, terus ada pendiri toko buku Gunung Agung, itu sangat percaya dengan Sunan Kalijogo itu. Gunung Agung siapa namanya saya lupa. Itu sangat mistis sekali. Jadi sekitar tahun 70-80 ada orang Tionghoa yang dekat dengan Buya Hamka, dekat dengan kelompok ya organisasi Islam itu. Nah, yang menjadi Indonesia dengan cara menjadi Islam. Tapi masalahnya kan dunia orang China itu kan tidak tunggal ya. Jadi mereka itu jangan dibayangkan orang Cina itu tunggal. Sama kayak di kita. Orang Islam di kita kan mungkin orang China memandang kita tunggal ya, Islam itu sama. Padahal enggak kan. Kita memandang orang Islam kan ada Muhammadiyah, ada NU, itu yang organisasi. Ada partai Islam banyak, ada PKS. Belum yang etnis. Orang Islam di Sumatera itu orang Islam Aceh, orang Islam Padang, itu nggak ada titik temu kadang-kadang ya. Belum nanti orang Islam di Indonesia Timur, ada orang Makassar, ada orang mana, Gorontalo, belum ada etnis Arab. Jadi banyak. Demikian juga dunia China, itu ada orang Zhou. Kayak mitos misalkan Lim Shuliong itu di dalam cerita mitos kan dia datang ke Indonesia dalam keadaan miskin kan. Padahal enggak, itu kongsi ada. Jadi itu mirip dengan ini loh. Kalau di Muhammadiyah mungkin ranting Muhammadiyah yang di orang Padang terus tiba-tiba datang ke Jogja bertemu Kiai Ahmad Dahlan gitu, terus kemudian menjadi pendakwah gitu. Sama. Jadi ada jaringan-jaringan itu. Ada menariknya Muhammadiyah dan NU kan punya kantor anak cabang gitu ya, terhubung seluruh Indonesia ya, terutama Sumatera sama Jawa ya. Sama juga dunia dagang di China itu terdiri dari banyak-banyak klan, organisasi-organisasi, dan itu berbasis etnis marga. Nah, Lim Shuliong itu ya ketika datang ke Jawa ya enggak, ya kalau faktual ya enggak miskin-miskin amat, sebenarnya mereka sudah punya power jaringan. Nah, ini saya lupa lagi. Yang menarik yang akhirnya kita jadi pertanyaannya apakah ada titik temu antara Cina dan Islam di Indonesia. Ini menarik. Ini tiada berujung ya. Jadi setelah reformasi ya, saya lompat lagi ya. Jadi waktu Orde Baru ada orang Cina Indonesia yang kemudian asimilasi menjadi Indonesia dengan menjadi Islam. Haji Karim Oe, satunya pendiri toko Gunung Agung, saya lupa. Nah, reformasi setelah Pak Harto jatuh, ada reformasi, itu yang menarik. Ada usaha untuk mengangkat kembali teorinya Prof. Slamet Mulyana bahwa Wali Songo itu Chinese Wali Songo itu. Wali Songo Chinese. Jadi dan itu banyak yang nggak suka, teori itu banyak yang nggak suka. Maksudnya ya gini ya, itu saya kadang-kadang gini, maksudnya ketika Pak Habibie itu sampai bilang ada bukunya ulang tahun Indonesia China tahun keberapa 50 apa berapa, itu Presiden Habibie nulis hadiah terbesar umat Islam, hadiah terbesar China kepada orang Indonesia adalah agama Islam.
Itu kan kayak gini akhirnya, itu dilema itu bukunya ada itu, kalau teman-teman coba cari ada itu tulisannya Presiden Habibie, nggak tahu nanti co-writing-nya siapa, itu ghostwriter-nya siapa, bisa dibaca saya atau apakah dari, nah itu menarik itu. Wah itu Pak Habibie kan teknokrat ya, teman-teman nulis itu. Ada kalau di Google ada itu, hadiah terbesar China untuk Indonesia adalah agama Islam. Jadi itu kan kayak gini, kayak orang India datang ke kita terus tiba-tiba bilang, "Woi, leluhur kalian itu orang Hindu. Apa kalian nggak bangga itu?" Terus kita ngomong ke orang Tionghoa, "Woi, leluhur kalian itu memberi hadiah kita agama Islam loh, masa kamu nggak bangga gitu?" Itu kan dilema kan. Sementara problem di kita itu kan wah, berat ya. Maksudnya ya setelah reformasi ada usaha-usaha untuk menjadikan Islam itu jembatan untuk China dengan Islam. Jadi problemnya politik Indonesia itu pasti ada warna Islam. Dan Beijing juga tahu itu. Akhirnya mereka mau nggak mau juga mencoba menampilkan elemen Islam di dalam misi diplomatik mereka. Dari sejak berdirinya Republik kayak Tiongkok, elemen Islam itu coba dimunculkan. Tapi kan masalahnya begini ya, di Cina mencoba dihubungkan, artinya begini, ketika misalkan ini ya, politik Islam itu kan di Indonesia ada 3 ya. Maaf ini saya agak anakronis ya, terlalu simplifikasi ya. Politik Islam di Indonesia kan ada 3, cuma satu anti tradisi, mengolok-olok tradisi, yang kedua takut dengan kristenisasi, sangat cemas ya. Kristenisasi dianggap memang mencemaskan itu. Kalau lihat anti Kristen yang di kita kan ada data-datanya banyak. Yang ketiga menjelek-jelekan orang China, maksudnya mengkambing hitamkan atau apalah. Kalau dimulai dari syarikat Islam, Masyumi, sampai kemudian apalagi ya, pengusiran terakhir kasus Ahok lah. Maksudnya selalu ada itu. Nah, yang menarik di Jawa ya, konteks di Jawa ya, kayak Gus Dur, Abdurrahman Wahid mencoba membalik itu, bersahabat dengan tradisi, melestarikan tradisi, melindungi orang Kristen, terus melindungi orang, bersahabat dengan orang China. Jadi membalik politik itu. Tapi ya ini kalau ya ini saya perlu data sebenarnya, tapi ini ya mohon maaf ya terlalu simplifikasi. Tapi ini untuk menjelaskan politik Islam di Indonesia kayak gitu. Nah, ya usaha-usaha itu kemudian bertemu dengan ya menimbulkan dilema juga. Maksudnya kalau orang NU mungkin declare ya. Maksudnya Gus Dur bilang ya, kita bersahabat dengan orang Cina. Terus Gus Dur bilang, saya melindungi agama Konghucu. Melembagakannya malah, melembagakan kembali agama Konghucu yang dihancurkan oleh Soeharto. Terus apalagi ya di Semarang bahkan ada patungnya Gus Dur ya. Artinya orang ada elemen, jadi nggak semua ya, ada elemen di dunia Tionghoa di Indonesia yang kemudian sangat senang dengan Gus Dur. Dan ya artinya ada persekutuan maksudnya ini kasus di Jawa, kalau di Sumatera mungkin berbeda juga. Yang kalau di Sumatera mungkin dagang yang paling kelihatan. Yang kita lupa itu kan kadang-kadang mertuanya Bung Karno, jadi bapaknya Fatmawati, Hasanuddin, itu dekat sama Lim Sho-Leong. Jadi sebelum kenal dengan Lim Sho-Leong, kenal dengan Pak Harto, kenal akrab ya. Ya mungkin sudah kenal akrab waktu di Semarang, tapi dia juga punya akses ke Bung Karno lewat Hasanuddin itu. Yang masalahnya begini, historiografi Indonesia di kita itu terlalu elitis. Tangga 2, tangga 3 itu jarang ditulis kan. Operator-operator dalam historiografi sejarah kita kan jarang ada yang nulis kan. Kalaupun ada kadang orang nggak tertarik karena orang kita sangat suka raja, elit-elit gitu ya. Yang kecil-kecil kadang-kadang nggak. Mungkin di sejarah lokal ada. Ya nation state itu kadang-kadang bikin pusing ya. Maksudnya misalkan di Sumatera, orang Tionghoa di Sumatera itu berapa dapat biasa aja ya, ya bersahabat sama elit-elit Melayu gitu. Tapi kemudian ketika ada nasionalisme, akhirnya kan orang mencari variabel kesetiaan pada bangsa dan negara. Itu bikin pusing orang China. Mereka mau setia pada, bahkan ada anekdot di dunia China itu waktu tahun 50-an itu, kalau mereka itu sebel sama partai komunis yang suka rapat dan sebel banget sama Kuomintang yang suka duit. Jadi
kalau kita partai komunis itu suka rapat, suka parade-parade gitu. Sementara Kuomintang yang sekarang di Taiwan sukanya duit gitu, suka apa? Dan kemudian orang-orang China pasti saya setia sama Dr. Sun Yat-sen gitu. Ya menarik kalau dan sekarang yang saya lompat lagi ya, maaf ya. Sekarang ini yang menarik begini, ada santri di Jawa terutama, Sumatera juga, Sulawesi juga. Tahun 2000 ya ketika saya kursus di Xiamen di China itu di Fujian di Xiamen itu saya bertemu dengan anak-anak pesantren muda kelahiran tahun 90-an akhir yang mereka tidak mengalami represi zaman Soeharto, tidak mengalami perang dingin yang warisan perang dingin nggak ngalamin, dan mereka melihat China modern yang berbeda dengan orang-orang kita. Mereka ini melihat China yang kaya, jadi melihat modernitas yang berbeda dengan modernitas Barat yang selama ini kita terima. Maksudnya tidak ada elemen demokrasi di situ, tidak ada elemen apa ya, tidak ada elemen elemen ideal-ideal Barat, universal Barat nggak ada. Benar-benar elemen modern Cina yang berbeda itu. Kalau dilacak mungkin ya otoritarianisme seperti di Singapura. Jadi China ini kan versi raksasa dari kapitalisme Singapura. Negaranya otoriter tapi ekonominya sangat kapitalis. Ada kawasan ekonomi khusus. Jadi ini anak pesantren, kelahiran tahun 2000-an, nggak ada beban warisan perang dingin, tidak mengalami zaman Soeharto, tidak melewati Jakarta, Surabaya, kota-kota, langsung dari pesantrennya langsung ke Tiongkok. Jadi mereka melihat langsung apa perubahan yang terjadi, modernitas Tiongkok yang menghasilkan banyak tulisan-tulisan Barat tentang ya sosiologi Barat kan suka kadang-kadang terkagum-kagum dengan Cina kan. Setengah mitos, setengah faktual itu. Cina, wah, mengejutkan lah bagaimana kemudian Cina. Jadi mereka ini dari pesantren, fasih bahasa Arab, klasik, fikih, syariat, lompat ke Xiamen. Ya, nah, terus menariknya mereka kemudian mendirikan pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama. Dan ini kan, dan mereka akhirnya bertemu dengan orang-orang Cina, Muslim Cina di sana, maksudnya bertemu dengan mazhab Hanafi. Kalau mereka mazhab Hanafi ya. Jadi saya itu pernah ikut sholat Jumat di sana itu bingung. Jadi saya pikir sudah khotbah, ternyata enggak. Sebelum khotbah itu 5 menit atau 10 menit itu pakai bahasa Mandarin. Nanti setelah itu baru rukun khotbah. Jadi khotibnya naik ke mimbar lagi ngomong bahasa Arab. Semuanya bahasa Arab, yang bahasa Arab alhamdulillah terus apa ya, terus habis itu duduk, habis itu langsung doa, terus sholat Jumat. Beda sama di kita, kalau di kita kan bahasa Indonesianya di tengah khotbah itu, di dalam rukun khotbah itu kan, mereka enggak. Jadi mereka yang terus apa ya? Terus ya karena nggak ada elemen agama ya dalam, misalnya dunia Cina itu menarik ya, mereka ya jangan dibayangkan kayak di Indonesia di mana-mana azan, maksudnya seluruh elemen orang Indonesia itu kan selalu ada doa, ada apa. Di Cina ada tanda. Bahkan saya sampai berpikir begini di Cina ada, karena mereka ateis itu diresmikan oleh negara ya. Saya berpikir nggak ada hantu di sana. Yang saya suka di sana itu nggak ada hantu. Di Indonesia kan kita di mana-mana ada klinik mistik kan. Lewat kuburan kita assalamualaikum ya. Ya kalau hadis benar, ya assalamualaikum ya ahlal kubur gitu ya. Tapi kadang-kadang permisi mbah gitu, permisi dato gitu. Karena nggak ada itu. Maksudnya karena negara secara resmi ateis, jadi nggak ada hantu di sana. Kalaupun hantu yang diizinkan mungkin hantu komunis ya. Terus jadi kehidupan sehari-hari di sana itu ya kering. Akhirnya karena basis materinya sangat, karena komunis ya. Maksudnya ya kita nggak bisa bilang Cina sudah meninggal komunis, nggak bisa. Ya saya dalam tulisan saya kadang-kadang bilang ya Cina itu ya nggak komunis lagi, kapitalis, tapi ada elemen komunis yang masih ada itu yang kita nggak bisa apa itu. Nah, saya terlalu banyak ngomong ya, tapi ini menariknya di gini. NU, terutama anak-anak muda, itu mencoba membangun jembatan ya, Islam Nusantara dan dunia Cina lewat Islam sebagai jembatan. Tapi ini jadi persoalan begini, karena orang Islam di Cina itu minoritas dan mereka tidak punya representasi politik. Tapi dilibatkan, tapi menarik gini,
misi diplomatik China, terutama ke Timur Tengah dan ke Indonesia, itu mau nggak mau harus melibatkan elemen Islam. Tapi kan tidak ada partai politik Islam di China, tidak ada tidak ada kekuatan politik Islam yang resmi. Jadi mereka sangat harus hati-hati bernegosiasi dengan rezim otoritarian. Sementara di Indonesia, meskipun kita bukan negara Islam, tapi kan Islam ada di mana-mana dalam elemen kita. Saya bilang Indonesia, ya kadang-kadang saya bercanda ya, maksudnya sejak Pak Harto bilang Bismillah, kalau lihat YouTube, sekarang untung ada YouTube ya, kita bisa lihat pidato Pak Harto kan, sejak Pak Harto mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kan aneh kan, kalau di pesantren kan pidato itu ya Assalamualaikum, nggak baca Bismillah dulu, tapi kalau Pak Harto, keren Pak Harto, ketika Pak Harto membaca Bismillah, wah Islam politik, itu udah mulai, jadi kita jadi kayak bukan negara Islam, gimana ya, jadi ya 5 tahun apa 8 tahun sebelum Pak Harto jatuh lah, elemen Islam ada di mana-mana di kita kan. Jadi kita itu apa? Ya akhirnya kayak orang sebenarnya Novi Basuki kan anak muda pesantren NU itu kan mencoba menampilkan Islam di Tiongkok. Jadi mau menjelaskan misalkan apakah Tiongkok itu anti-Islam. Novi dengan cerdas mengatakan begini. Sejak revolusi kebudayaan, jadi Partai Komunis Tiongkok itu mengakui bahwa Wenhua Tekeming itu revolusi kebudayaan tahun 66 sampai 76 itu kesalahan fatal, itu dosa Partai Komunis Cina karena mencela agama, bahasa kerennya jahat pada agama dan elemen-elemennya dan lembaganya. Dan mereka taubatan an-nasuha. Jadi Novi Basuki pakai istilah ada di bukunya itu tobat total terhadap kebijakan itu. Jadi pemerintah Cina akhirnya memulihkan kembali, memugar kembali rumah ibadah. Jadi sejak tahun 80-an itu orang-orang Islam di Cina bangkit. Tapi Islam di Cina juga nggak tunggal juga. Ada yang Wahabi, ada yang Tarekat, ada yang macam-macam mereka. Tapi yang jelas ada orang Hui yang sangat akomodatif dengan budaya Cina. Ada juga orang Uighur yang mereka juga jengkel sama pemerintah China karena Uighur ini Islamnya elemen Turki, jadi bukan ya mirip bangsa Aceh lah. Bangsa Aceh ini kan lebih apa ya? Ini nanti di YouTube dimuat ya. Maksudnya Aceh ini kan sangat Islam, tapi elitnya jarang yang menjadi pucuk pimpinan di Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama kan. Artinya berbeda kan. Warna Islam di Aceh beda kan. Malah banyak pucuk pimpinan Aceh di Golkar itu. Seperti itu. Jadi ya warna Islamnya beda. Maksudnya, ya ini Islam Nusantara ini menarik ya. Artinya saya mau bilang di sini bahwa ada elemen Tionghoa di dalam Islam Nusantara yang selalu menimbulkan dilema. Ya, maaf ya saya lompat-lompat. Maaf Bung Miswadi, maaf saya lompat-lompat. Ya ini bisa 1 menit lagi nih, habis itu kita masuk kepada diskusi, Bang Hakam. Ya, silakan. Silakan Bung. Saya minta komentar dulu. Saya lompat-lompat, maaf saya nggak runtut. Terlambat. Ya. Siap. Oke. Baik. Hal yang menarik tadi ada banyak ya, ada yang disampaikan oleh Bang Saiful Hakam, terutama mengenai masalah relasi Islam dan Cina ya. Karena memang saya pernah dengar cerita bahwasanya salah seorang sahabat Nabi itu Sa'ad ibnu Waqqas itu kan diutus untuk berdakwah ke Cina itu ya pada periode-periode sangat awal itu dalam sejarah Islam, masih masa-masa Khulafaur Rasyidin. Jadi kuburannya, nisannya Sa'ad ibnu Waqqas itu ada di Cina. Jadi karena memang sangat masuk akal sebenarnya hubungan Islam itu sudah sangat cepat masuk ke Cina karena memang lalu lintas perdagangan jalur sutra ini atau yang disebut sekarang ini kerennya itu kan jalur rempah itu kan sudah sangat terbuka ya dengan jaringan Selat Malaka itu. Jadi apa yang ada di Arab waktu itu termasuk ajaran agama itu pasti sangat mudah ke Cina karena memang jalan tolnya itu sejak zaman dahulu. Jadi sangat masuk akal kiranya sahabat Nabi itu memang berdakwah ke Cina.
Jadi kalau ada sahabat Nabi yang diutus untuk berdakwah ke Cina, tetapi kita kan tidak punya bukti yang lebih kuat dibandingkan Sa'ad bin Waqqas itu sahabat yang diutus ke Sumatera atau ke Jawa, ke Nusantara lah ya. Berarti ada sebuah fokus pengajaran agama yang sangat besar dari Nabi atau sahabat itu ke Cina, karena memang mereka melihat Cina itu kan sebuah kebudayaan yang sangat kosmopolit. Jadi wajar saja mereka itu punya ketertarikan yang tinggi, merasa sangat perlu Islam itu didakwahkan ke Cina. Kemudian ada beberapa film-film serial Cina itu kan dengar-dengar gosipnya itu kan adalah orang-orang Muslim sebenarnya, Pedang dan Kitab Suci. Ada Hakim Bau itu dengar-dengar katanya itu orang Islam, terlepas benar atau salahnya ya, tapi juga ada dibilang tadi sama Mas Hakam, itu banyak sekali petinggi-petinggi dinasti di Cina itu banyak sekali orang Muslim. Yang satu hal yang lebih menarik lagi, yang ini sangat kontroversial kiranya, pernyataan Mas Hakam itu bahwasanya Wali Songo itu adalah orang Cina, dari Cina. Saya ingin melihat lagi secara posibilitasnya ya, bukan secara teori analisa data sebagaimana pembuktian sains, kan? Tapi masuk akal tidak masuk akalnya itu, saya kira ini sangat terbuka ke masuk akalannya, karena memang hubungan Cina dengan Demak itu kan sangat mudah mereka berhubungan. Kita lihat dari jalur laut Natuna itu kan dengan Cina itu kan untuk ke Demak atau ke Jawa bagian utara itu kan sangat jalan tolnya itu kan sangat lebar ya, daripada ke daerah-daerah lain misalnya. Ya itu kan jadi lebih mungkin bahwasanya mereka itu dari dari Cina datangnya. Tetapi ada yang perlu kita tanyakan kepada Mas Hakam. Apa sih bukti-bukti ilmiah atau argumentasi ilmiah dari teori masuknya Islam, bahwasanya para Wali Songo itu adalah orang Cina? Apa bukti-bukti ilmiah yang diajukan dari bacaan Bang Saiful Hakam? Silakan Bang, ini dulu dijawab, nanti kita diskusi lagi. Atau Mas Alkaf dulu memberikan komentar dulu. Bung Alkaf kasih komentar dulu. Ya, boleh. Komentar saya begini, kalau misalnya ya kita masa lalu itu kan sering dijadikan sebagai basis legitimasi untuk bekerja untuk masa depan ya. Ini tentu kebetulan karena kita bertiga ini tukang ngomong semua ya. Saya tukang ngomong, Miswari tukang ngomong, Haikam tukang ngomong. Seperti ini memang kita ngomong terus, nanti jawabannya terus. Saya ingin tanya, bukankah Pak Harto ketika dia melakukan politik kebudayaan ya, dengan membuat film Janur Kuning, Serangan Umum 1 Maret, ya, peristiwa 65, tentang peran dia yang besar itu kan sebenarnya adalah untuk mengatakan bahwa dia itu absah untuk bekerja di masa depan. Gitu loh. Kepemilikan atas masa lalu kan sebenarnya keabsahan untuk memiliki masa depan. Kira-kira makanya banyak orang yang dulu Hatib pernah bilang mengutip Mas Hakam, Pak Harto itu paling takut dengan sejarawan, ya maka sejarawan Pak Harto berkuasa yang dibereskan itu sejarawan itu, gitu ya. Nah, dalam konteks Islam Nusantara, bukankah masa lalu kita ini awalnya kan sering dipertautkan Arab, Persia dan India ya, Gujarat tadi itu. Tetapi ada perkembangan terakhir ya, terutama ketika Cina, Republik Tiongkok itu menjadi sangat dominan sekarang. Kita berupaya-upaya untuk menjadikan Cina sebagai persentuhan dengan Islam Nusantara itu kira-kira akan menimbulkan implikasi apa? Karena kalau kita merujuknya ke Arab ya, kita sangat dekat sekali dengan simbol-simbol Arab ya. Nama kita kan nama orang Indonesia ya. Hakam itu kan nama Arab ya, Saiful nama Arab, Miswari, Usman itu kan Arab sekali, Alkaf itu kan Arab sekali. Jadi dengan Arab kita itu tidak memiliki masalah secara psikologi gitu. Dengan Persia gitu. Dengan Persia juga berapa hal kita juga bangga mempertautkan diri sebagai Persia. Dengan India kita sangat akrab sekali dengan segala bentuk-bentuk keindiaan. Bahkan ada orang-orang kita kulitnya juga mirip-mirip India gitu ya. Nah, kalau kita hendak merujuk ke Cina sebagai basis masa lalu tentang Islam Nusantara,
Dari Cina kita punya apa gitu. Karena kalau kita katakanlah karena Cina pemilik masa depan, kita bertemu dengan Cina di masa lalu, tentu kan kita akan lebih lebih gampang untuk berjumpa di masa depan karena kita berjumpa di masa lalu. Tetapi jejak Cina itu sebagai Islam Nusantara itu kita menemukan apa? Di mana bisa kita temukan selain di Pak Slamet Mulyana tadi itu. Saya kira begitu dulu respon saya, Agam. Ya, benar itu. Masalahnya begini ya, yang punya riset kita harus akui Belanda itu punya tradisi. Belanda itu penjajah. Tapi yang menarik Belanda ini sangat suka jurnal riset gitu ya. Jadi mereka punya tradisi riset yang kuat. Karena waktu itu Eropa memang punya satu ilmu orientalisme ya. Jadi apapun yang berbau oriental, entah itu Islam, China, itu mereka mencoba kodifikasi, mencoba dikumpulkan. Dan ini mereka yang menuliskan itu tentang Islam di. Jadi kalau dalam dunia berbahasa Inggris ya jurnal tentang Islam Nusantara, Islam Indonesia, Islam China itu banyak sekali. Buku klasik untuk kajian Islam di Cina itu kan sumber ini Groeneveld ini. Catatan dari sumber Melayu, Malay Archipelago dan Malaka, tapi dari sumber bahasa Cina. Jadi problemnya begini, istana di Cina itu kan ada klub sejarawan, tugas mereka mencatat. Nah, mereka punya catatan lengkap. Misalkan Keraton Majapahit dari tahun 1401 sampai 1390 apa berapa. Pokoknya setelah Mongol menyerang ke Jawa, itu kemudian kan berdiri Majapahit. Tapi kemudian dinasti Yuan runtuh, lalu muncul dinasti Ming. Nah, ketika dinasti Ming generasi pertama, kaisar pertama itu masih punya kebijakan maritim, itu banyak mengizinkan pedagang-pedagang pergi ke selatan. Nah, keraton-keraton di Nusantara itu banyak mengirim utusan ke China. Jadi ada catatannya. Ini ngasih apa, raja ini ngasih apa, jam hidangannya apa. Ada. Tapi yang di Nusantara nggak ada catatannya. Yang tersisa mitos-mitos itu. Jadi kalau Islamisasi di Indonesia kan ada 3 ya kalau perlu catat. Yang pertama itu Islamisasi pertama kita berbau mitos. Wali Songo itu kan kisah Wali Songo di Jawa ya. Di Sumatera mungkin berbeda ya. Di Jawa ini kan banyak cerita-cerita indah, hagiografi, cerita-cerita indah mukjizat itu. Yang ya namanya penyebaran agama kan butuh mitos dan lembaga ya, butuh lembaga ya. Jadi termasuk orang-orang suci itulah yang menjadi lembaga. Nah, itu jadi banyak mitos-mitosnya itu. Dan kalau ditanya bukti tadi Bung Miswari sama Bung Alkaf juga sama, mencari sumber-sumbernya gimana. Jadi begini, kalau kita berkumpul dengan orang awam, ya Wali Songo itu ada faktual, konkret. Ada makamnya, ada ziarahnya, dan direproduksi terus-menerus. Maksudnya yang menarik kan ketika munculnya bis kereta api, itu nggak menghancurkan mitos kok, malah memperkuat. Hampir semua pesantren di Jawa itu malah kuat ketika karena rel kereta api menghubungkan semua kota di Jawa, malah pesantren malah tumbuh pesat gitu. Jadi hampir semua pesantren di Jawa itu pasti terhubung sama rel kereta api. Orang-orang Jogja dulu kalau ke Jombang gampang, tinggal naik kereta api, turun stasiun Jombang gampang. Jadi terhubung betul itu. Rel kereta api bagian dari Islamisasi juga. Terus apalagi ya? Kok saya lompat? Bis sekarang misalkan kalau tanya agen-agen bis lokal itu pasti yang konsumen terbesar ya ziarah lokal, ziarah Wali Songo yang di Jawa ya. Itu pesat tuh perkembangannya. Ada kemarin bukunya Josh Quinn itu membahas itu. Jadi karena media kita itu modern ya, yang diisi hanya orang-orang kota ya, Jakarta terutama. Jadi keramaian-keramaian yang berbasis kalender Hijriah, kalender Muslim ya, itu kadang nggak dimuat di berita nasional. Lah ada ribuan orang berkumpul di Surabaya, di Pantura, di makam-makam keramat itu nggak bakal masuk di media nasional. Itu karena nggak benar sudah punya saringan kan. Tapi kan sekarang ada YouTube, ada media sosial banyak itu. Kalau di Sumatera saya belum tahu apakah
misalkan apakah di makam-makam keramat di Aceh, di Sumatera Barat itu setelah kemunculan, sekarang kan transplantasi makin mudah ya, apakah itu reproduksi hagiografi itu muncul diperkuat kembali, itu belum tahu. Nah, soal buku Cina, sumber Cina itu sebenarnya nggak ada perubahan di kita itu. Sumbernya pasti ya bukunya Grunewald, ini klasik ya. Terus itu dia bersumber dari Ingyai Senglan. Jadi Ingyai Senglan ini buku klasik dalam bahasa Cina ya. Terus diterjemahkan sama Grunewald. Jadi ya saya kagum dari orang-orang orientalis ini, kan mereka puluhan tahun, 30 tahun ngotak-ngatik sumber-sumber manuskrip, epigrafi. Jadi Slamet Mulyana itu bagian dari kelompok itu, kelompok para sarjalawan ilmiah yang memang mencurahkan hidupnya untuk mempelajari itu. Sementara begini, terus soal tadi, jadi kita masih sangat tergantung dengan sumber kolonial karena leluhur kita orang-orang Muslim itu nggak meninggalkan warisan dokumen yang rapi itu. Tapi kan mitos itu menggerakkan ya, maksudnya Wali Songo mungkin para ilmiah bilang ini mitos itu. Tapi kan konkret. Nama-nama UIN dulu YIN ya. Itu kan basisnya Wali Songo semua. Maksudnya raja-raja, maksudnya begini ya. Jadi UIN ini kan melawan historiografi sejarah nasionalnya Muhammad Yamin yang dilupakan orang UIN itu kan ketika rezim nasional Soekarno dan Muhammad Yamin itu mendirikan kampus berbasis nama-nama Hindu. Misalkan Tas Airlangga, Gajah Mada itu, itu partai-partai Islam juga bergelora itu. Kalau kalian pakai pahlawan legenda Hindu Buddha, kita pakai legenda Muslim ya. Jadi makanya ada UIN Pangeran Antasari, ada siapa? Kalau di Aceh apa namanya? Kalau di Aceh lebih ngeri lagi itu Araniri. Araniri ya, ini legenda itu dilembagakan. Jadi artinya ada dua dialektika yang menarik antara pendiri bangsa kita yang mau mengembalikan kejayaan masa lalunya, jadi untuk mengisi kekosongan sejarah ya, mit ya, untuk melawan Belanda lah, mereka pakai nama Hindu Buddha. Jadi negara nasional pertama itu Sriwijaya, negara nasional kedua Majapahit, negara nasional ketiga Republik Indonesia. Nah, tapi faksi-faksi Islam marah itu. Enggak, ada juga kesultanan Islam itu juga negara itu. Jadi, yang menarik kan bisa ya Sunan Kalijaga di Jogja itu kan bersaing sama Gajah Mada itu. Jadi kalian punya Gajah Mada, kita punya Kalijaga gitu. Nah, di tengah-tengah itu ada elemen Cina sebenarnya yang dilupakan gitu. Ya kalau Wali Songo itu hagiografi memang susah dicari sumber-sumber faktualnya. Dan kalau ketemu sumber faktualnya, hilang nanti kekeramatannya itu, jadi nggak keramat lagi nanti. Sementara yang keramat itu kan yang menggerakkan politik kan. Kalau yang akademik ya kita malah Belanda itu sangat ilmiah, sangat suka jurnal, sangat ilmiah lah. Tapi menjajah kita, dan kita melawannya pakai jurnal, kita ngelawannya pakai mitos dan merdeka gitu loh. 350 gitu ya? Tahun Belanda menjajah kita. Kalau kita ngelawannya enggak kok, Belanda cuma 90 tahun kok jajah kita, kita nggak merdeka kita. Jadi ya kadang-kadang gini loh Pak, hal-hal yang sifat ilmiah itu kadang-kadang malah menyakitkan juga. Terakhir Cheng Ho itu ada beberapa termasuk intelektual, maksudnya termasuk ada sinolog yang jadi Novi Basuki sama Bu Nurni kalau salah itu bilang ya Cheng Ho itu bukan Islam, dia itu Kasim, itu mitos kalau Cheng Ho itu Islam. Itu bikin marah elemen orang Cina Muslim. Enggak, Cheng Ho itu Muslim, jangan dianggap Buddha itu. Ya saya juga nggak setuju. Maksudnya ya, Cheng Ho juga memberi lonceng besar yang untuk Raja Aceh. Jadi kalau Cheng Ho dibilang Kasim, ya masa Kasim kasih lonceng gitu. Lonceng sangat besar sekali. Cheng Ho ini kan dikeramatkan oleh jaringan bisnis, jaringan perniagaan Tionghoa. Maksudnya dalam dunia Cina itu ada orientalisme yang mengkaji sinolog ya, ahli Cina itu mereka menganggap China itu bukan negara dagang. Maksudnya birokrat, sangat birokrat, filosofis, anti dagang gitu. Nah, sementara yang ada elemen China yang itu pedagang.
Jadi gimana ya? Jadi Ini ada satu pertanyaan, misalnya kita punya ingatan kolektif tentang Cina yang barangkali negatif, ada konflik. Apa yang peristiwa yang di Betawi itu 15 berapa itu? Yang pemeriksaan orang Cina itu abad ke-16 itu di Batavia ya. Atau sampai Ahok, kejadian nah, Ahok. Nah, itu implikasinya terhadap upaya penulisan sejarah Islam Nusantara dengan kontribusi Cina akan nah ini menyulitkan menarik tidak? ini. Ya, itu yang pembantaian China itu yang di Batavia. Kaisar China nggak mendukung, nggak memberikan perlindungan. Benar ya? Karena mereka dianggap pembangkang. Jadi nggak boleh dagang mereka itu. Itu era ketika China benci sama pedagang. Jadi itu kalau pembantaian di Batavia sangat terkenal kan. Itu para sejarawan banyak tahu itu, tapi kemudian sekarang kan publik mulai tahu kan, terus mulai banyak membaca soal itu. Itu yang menarik, elemen di Cina daratan tidak memberikan ini perlindungan, dukungan. Jadi ya itu mereka dia dianggap luar, dianggap orang luar. Jadi ya, dan ini apa? Peristiwa itu kan sangat menyakitkan ya sebenarnya. Kemudian mereka pergi, orang-orang Cina ini kan pergi ke Jawa, terus mempengaruhi keraton, terus beberapa sejarawan yang jadi menarik ya, setelah reformasi, setelah China tidak lagi komunis, tatanan global berubah. Sekarang kan ada usaha untuk mempertemukan, membuat titik simpang antara dunia Islam dengan dunia China. Itu tidak ada masalah gitu. Mau membuat semacam declare maklumat bahwa itu tidak ada masalah, kita punya hubungan baik gitu. Masalahnya begini, nation state, jadi negara bangsa, itu menjadi unsur apa ya? Jadi kalau Bung Alkaf sama Bung Miswari lihat, tengok ya. Kalau kajian China membicarakan budaya itu pasti yang indah-indah dan itu sifatnya historis, masa silam. Pasti sifatnya masa silam. Tapi kalau membicarakan etnis Tionghoa di masa kontemporer setelah pendirian negara bangsa, isinya itu kalau nggak kerusuhan, terus soal-soal minoritas, soal-soal ini apa ya? Ya kita anti Cinanya sangat kelihatan. Jadi kalau bicara soal, jadi kalau kita bicara masa silam itu pasti indah-indah. Seakan-akan tidak ada konflik lah. Zaman Kesultanan Banten itu ada elemen China. Zaman Majapahit ada elemen Cina. Zaman mungkin Aceh yang Bung Alka bilang Cheng Ho hubungan baik itu pasti bagus-bagus. Kalau soal historis hubungan orang Nusantara dengan Cina, Islam Nusantara, orang Islam di zaman itu di Nusantara dengan orang Cina tidak ada konflik sama sekali. Mulai ada konflik itu ketika negara bangsa, misalkan ketika Belanda ada lah. Mulai kalau Peter Carey kan mencoba melacak akar kebencian orang Cina kan di zaman perang Diponegoro. Jadi ada itu tulisannya bagaimana Diponegoro kemudian memberikan perintah untuk apa ya? Ya dia ada masalah personal lah soal Cina. Tapi terus soal Wali Songo ini gini, sekarang ini ketika kita punya hubungan baik dengan Cina, kita itu hubungan emas baik dengan China itu zaman Pak SBY. Zaman Pak SBY itu kita hubungan baik dengan Cina gini, karena kita surplus ekonominya. Jadi hubungan dagang dengan Cina kita surplus. Itu ada elemen warna Islam, di dalam hubungan diplomatik Indonesia-China. Atau ada dalam panggung diplomatik Indonesia-Cina yang biasanya diisi 1 para diplomat, 2 para bisnismen, 3 orang Tionghoa. Maksudnya diplomat jelas Kemenlu, terus pengusaha mungkin orang apa? Kalau bahasa sekarang oligarki, Bung Alkaf nggak suka istilah oligarki. Orang kita, maksudnya orang Nusantara, pengusaha-pengusaha kita, 3 komunitas Tionghoa itu pasti tiba-tiba muncul di panggung diplomatik hubungan Cina itu kaum santri. Jadi zaman Pak SBY itu ada santri yang melawat ke China. Biasanya yang melawat ke China itu diplomat, pengusaha, sama orang China kita.
Tiba-tiba sekarang ada santri melawat ke China. Kalau santri melawat ke Mekah Madinah biasalah itu, atau ke Mesir biasalah. Ini santri melawat ke China dan keliling China melihat dunia Islam di China. Nah, kita tunggu nih implikasinya apa. Dan menariknya begini, hubungan Indonesia China itu selalu memerlukan lembaga khusus. Jadi zaman Bung Karno dulu lembaganya ya Bung Karno itu. Bung Karno sebagai lembaga kan beliau menciptakan istilah diplomatik poros Jakarta Beijing gitu. Terus apa ya? Ya dia dekat dengan Mao Zedong lah berkomunikasi, dan pidato-pidato Bung Karno itu diterjemahkan ke dalam bahasa Mandarin. Lalu panggung diplomatik spesial China waktu itu tidak boleh masuk PBB dan dimusuhi Amerika Serikat tahun 55. Bung Karno, ya sebenarnya Bung Karno siapa ya? Panitia Konferensi Asia Afrika lah. Konferensi Asia Afrika itu sangat harum di dunia China. Jadi anak kecil di China itu pasti mengerti bahwa panggung internasional LRT pertama itu di KAA. Chow En-la pidato di situ. Iya, Chow En-la pidato di situ. Jadi Bandung sangat harum di China. Meskipun orang awam tahu lah, kalau yang baca buku sejarah modern pasti tahu, oh Bandung. Nah, yang kemudian itu, yang kedua setelah terus Pak Harto mengadakan jadi lalu dibekukan hubungan China tahun 70 kita pembekuan hubungan dengan China, terputus sama sekali. Tapi kemudian ketika Soviet runtuh, Soviet bangkrut, China terbuka, ngikutin model pembangunan Singapura, Pak Harto akhirnya mendekati China, lalu semua urusan dengan China di bawah koordinasi Sekretariat Negara Pak Murdiono. Nah, jadi satu pintu di Pak Murdiono, di sekretarisnya Pak Harto, Sekretariat Negara lah. Bukan Kemenlu. Di Kemenlu itu mengalami duifungsi ABRI yang paling keras ya. Jadi kalau Bung Alkaf sama Bung Miswari ingat, jenderal-jenderal itu kalau didubeskan akhirnya dia disingkirkan ya. Disingkirkan apa ya? Di Kemenlu itu ada dua kubu. Jadi kebijakan luar negeri kita itu dipengaruhi oleh waktu itu ya, dipengaruhi Kemenlu, warisan Adam Malik, sama tentara ABRI. Nah, ABRI itu pengen tetap putus hubungan diplomatik dengan Cina, talak 3, sementara Kemenlu talak 1. Nanti bisa rujuk kembali. ini perdebatan di Orde Baru ya. Nah, seterus kemudian Orde Baru runtuh, baru muncullah akhirnya Pak SBY itu hubungan baik kita. Jadi awalnya Megawati dansa dengan Chiang Chemin, terus muncul jembatan Selat Madura itu, dan terakhir sekarang itu ada kementeriannya Pak Luhut Binsar Panjaitan itu, Kemenko Maritim. Jadi urusan dengan Kemenlu itu kalau soal China urusan Laut Cina Selatan, tapi kalau urusan bisnis sama Pak Luhut. Nah sekarang ada pemain baru para santri, urusan budaya. Jadi Duta Besar Indonesia untuk Beijing itu sering ikut majelis seminarnya NU, dan duta besarnya sekarang kan duta besar harus tampil di publik kan, dan dia kerjasama sama pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama, jadi para santri-santri ini dan Gus Durian ya. Artinya apa? Artinya dalam hubungan China Indonesia yang selama ini hanya isinya diplomat, pengusaha, dan kelompok Tionghoa dari bermacam klan, bermacam marga, sekarang muncul para santri. Saya di Nancang ketemu tuh ada orang Aceh, pemuda Aceh kuliah di Nancang. Terus dia sama santri di Jawa Tengah, tari Aceh yang ini loh, yang terkenal itu, yang tepuk tangan itu dimunculkan di mana? Di Universitas Nancang itu. Sekarang dosen di Lampung kalau nggak salah, siapa nih namanya saya lupa. Oh iya. Itu ya ini dilema juga para santri ini yang menyebalkan dari kita ketika keluar negeri itu kita suka menampilkan budaya khas kita yang sebenarnya di sehari-hari nggak ada. Budaya oriental, budaya luhur, tari-tarian, baju adat kita yang sebenarnya nggak ada di sehari-hari kita, gamelan apa itu terbang kan nggak ada. Jadi kita itu membingungkan ya, karena kita
kalau China kan datang ke kita kan nggak akan mempromosikan tari kuno apa enggak, yang dipromosikan kan sekarang komputer, flash disk, yang produk-produk modern itu. Sementara kita dari zaman Majapahit, Mataram sampai zaman Belanda datang ke luar negeri yang dipromosikan tarian, nggak ada yang berubah. Gitu. Sorry Bang kita. Jadi intinya gini, intinya sekarang hubungan Indonesia China itu mau nggak mau melibatkan elemen Islam, dan memang para santri ya, para muslim muda sekarang melawat ke China, banyak yang melawat ke China, dan kita tunggu hasilnya masih seperti apa. Yang kuliah pun banyak. Kalau apa ya, tadi sebenarnya Hakam ada menyinggung tentang bagaimana apa ya, Muslim ya melihat Cina itu kan ada kelompok yang anti gitu ya, kristenisasi juga anti kristenisasi. Itu kalau kita ya lagi-lagi nih memang polarisasi lama, tapi ya dan saya sudah malas. Tapi sejak Miswari sering ngomong modernis, tradisi, saya jadi ikut-ikut juga mempromosikan dua polarisasi lama itu. Bukankah yang anti ke Cina itu, bukankah lebih kepada Muslim modernis? Seharusnya gitu ya. Enggak, ya artinya kalau tadi akan menceritakan ada santri yang melawat ke Cina dan melihat Cina dengan positif, bukankah santri itu di mana yang ada santri dan yang datang dari kalangan tradisi yang sudah termodernkan dengan pendidikan modern juga, tetapi mereka tidak pernah meninggalkan akar basis santrinya. Saya tidak tahu apakah akan juga melihat bahwa Muhammadiyah juga melakukan hal yang sama dengan Cina. Ya. Bukan gimana Bung Miswari? Ada? Kenapa ada komentar lanjutan? Kenapa yang dihubungkan, yang dijadikan alat ya dalam tanda kutip untuk menghubungkan antara Cina dengan Indonesia itu adalah santri-santri yang punya basis tradisional ya, bukan para intelektual Muslim yang berada di jalur-jalur modern ya, seperti Muhammadiyah modern, gitu ya. Kenapa harus santri-santri yang tradisional itu? Padahal kan biasanya itu kan yang dekat dengan hal-hal yang berbau luar negeri, kemodernan, kemajuan, teknologi itu kan adalah basis Islam yang modernis gitu. Kenapa yang tradisi sekarang? Nah itu mungkin karena masalah Gus Dur ya. Gus Dur ini membalik yang saya bilang tadi, 3 ciri khas yang lama dari politik Islam, anti tradisi, terus cemas dengan kristenisasi, yang ketiga anti China dari Syarikat Islam Masyumi, dan kemudian dari tahun 50-60 selalu ada kerusuhan itu ya. Yang menarik begini, Gus Dur membalik itu. Jadi para santri tradisi ini ketika datang ke China sudah ada wadahnya. Jadi ketika Gus Dur jadi presiden, terus beliau berkunjung ke Beijing, terus sempat pidato saya nggak tahu pidatonya di mana ya. Saya ketemu diplomat China, sekretaris 1 apa 2 yang di KBRI sini, di kedutaan sini, China Embassy sini. Dia bisa bahasa Indonesia, fasih bahasa Indonesia. Terus dia pernah cerita tahun 2000 itu saya bingung, Gus Dur datang ke China terus pidato. Gus Dur bilang, saya keturunan China. Leluhur saya bangsa China. Sementara isu yang beredar di dunia Cina waktu itu adalah kerusuhan 98. Jadi kalau buka Google-nya China, namanya apa itu, terus klik kata Indonesia, isinya itu 98. Nah, peristiwa 98 di China, di Taiwan, itu kantor dagang kita dilemparin telur busuk. Di Singapura, wah, orang China Singapura marah itu, ketakutan. Maksudnya mereka sangat sedih lah melihat rekan Tionghoa itu dipersekusi, sangat sedih sekali lah. Beijing tidak ikut campur tangan, sangat hati-hati. Karena tahun 90 mereka baru pulih hubungan diplomatik, terjadi peristiwa 98, Beijing sangat hati-hati, nggak memberi komentar apapun. Nggak memberi komentar. Ya ini yang menarik. Jadi kalau Taiwan, Singapura itu membantu orang-orang Tionghoa untuk keluar Indonesia ya. Beijing
Sangat hati-hati. Ini urusan dalam negeri China, kita nggak akan turut campur. Nah, terus kemudian Gus Dur datang ke kunjungan pertama Gus Dur ke luar negeri kan ke China waktu itu, ke Beijing. Gus Dur bilang pemerintah telah berubah dan kita melindungi etnis Cina, mengizinkan bahasa Mandarin dalam proses itu, mengizinkan budaya Cina. Di kita terjemahkan ini peresmian kembali agama Konghucu. Jadi untuk Santi Tradisi ada semacam wadahnya ya, wadah mereka untuk mencoba membanjalin hubungan. Jadi yang aktif itu bukan Cinanya aktif ke kita untuk, woi di sini di kita orang Islam baik-baik saja loh. Enggak, kitanya yang aktif mencari. Karena memang ada dialektika ya, terutama Profesor Samad Muyana mengatakan Islam di Indonesia itu ya ada pengaruh China itu. Termasuk kalau sebenarnya gampang kalau mau mengetes. Masjid di kita kan ada beduk sama kentongan. Yang ada beduk kentongan kan kelenteng. Pernah nggak terpikir? Nggak ada di dunia India Muslim terus dunia Arab itu beduk nggak ada kan? Sementara coba Kalau yang menurunkan beduk siapa dari masjid? Yang bilang kan. Ya akhirnya kan peresmiannya kan Wali Songo. Terus masjid di kita kan masjid Aceh itu kan kubahnya baru kan itu setelah perang Aceh baru pakai kubah kan. Sebelumnya kan seperti di Jawa kan seperti Masjid Demak. Maksudnya artinya ada dunia, ya ini yang menariknya dunia Islam. Maksudnya begini, ada Islam, dunia Islam itu ada dunia Arab, dunia Urdu, India itu, Mogul, terus ada dunia Melayu. Dunia Melayu di kita ini yang bahasa agamanya bahasa Melayu. Bahasa Melayu kan mirip dengan bahasa Swahili. Swahel di pantai di daerah Afrika Timur. Artinya dunia Islam, artinya begini, yang menarik begini, kita ini sangat Islam, tapi tidak berbahasa Arab. Dan di situ ada elemen-elemen budaya lokal yang kuat. Nah, salah satunya elemen budaya Cina. Nah, tapi kembali ke para santri tadi ya, kenapa modernis enggak? Kalau modernis ini kan secara logistik ekonomi mereka kuat ya. Mereka ini lembaga logistiknya sangat kokoh ya. Dan mereka memang kalau dari kultur sejarah kan ini anekdot ya. Jadi ada ini konteksnya di Jawa ya. Kalau di Sumatera mungkin berbeda. Di Jawa ini kemunculan modernis itu kan begini. Ini ada orang-orang elit pribumi yang masuk korps binaan besturnya pemerintah Belanda, terus diajak sama residen Belanda, orang-orang Belanda gitu. Jadi ada anekdotal gini. Tuan Pangeran, maksudnya orang para bupati lah orang lain. Tuan sudah fasih bahasa Belanda, Tuan sudah pakai pakaian Belanda, Tuan sudah minum jenewer apa-apa lah, makanya sudah berbelanda semua. Tinggal selangkah lagi masuk Kristen. Kenapa tak mau? Jawabnya ya, wah jangan gitu Tuan. Daripada kami bertuhan tiga, alih-alih kami bertuhan tiga, tapi beristri satu. Alangkah baiknya kami tetap bertuhan satu, beristri tiga. Ya, Bang Hakam ini sudah bisa dirangkum saja ya sepertinya ya, biar kita tutup karena ya. Yang memisahkan kita ini ya. Mungkin bisa dari 5 menit lagi. Ya, sekitar 2 menit untuk menutup sepertinya ya. Untuk menutup segala perbincangan kita hari ini karena memang menarik sekali. Menutup sekaligus kita membuka ruang hal-hal apa lagi yang perlu kita eksplor dari istilah ini. Ini kan pasti ada hal yang kita eksplor lagi misalnya. Ya, ini kemunculan santri tadi karena variabel Gus Dur misalnya. Modernis karena terlampau kuat ekonomi sehingga tidak membutuhkan China, barangkali seperti itu. Nah, ke depan apa yang bisa kita eksplor lagi agar kita bisa memang untuk Islam, untuk Universitas Nahdlatul Ulama, kita bisa beri kontribusi kepada mereka untuk bikin konferen lagi. Ya. Silakan Bang Hakam, sekitar 1 atau 2 menit ya. Silakan. Dunia Islam Nusantara itu melupakan begini. Ini kajian historis yang saya sendiri banyak yang lupa. Ini begini. Sebelum kedatangan kolonial, jadi sebelum kedatangan perahu-perahu dagang dari Eropa, lautan lautan Hindia ya. Jadi India, Nusantara, terus naik ke atas ke Cina, pesisir Cina, itu lautan Islam sebenarnya. Jadi yang dilupakan gini, sebelum kedatangan kolonial, Portugis, Spanyol, Inggris, Belanda, jadi itu lautan Hindia itu lautan Muslim.
Jadi ini menarik gini, kalau Kompas, jadi setelah jadi Kompas di China itu untuk apa ya, ilmu perbintangan di China itu lebih banyak untuk urusan Feng Shui ya, urusan apa ya, kayak ramal-meramal gitu loh. Yang sebenarnya itu menarik itu untuk kajian pendisiplinan sosiologis masyarakat ya. Tapi kalau ilmu perbintangan di dunia Islam di Arab itu untuk berdagang, belayar. Makanya ada kampung Islam, kampung Persia Arab di China, tapi tidak ada kampung China di Arab. Adanya di Nusantara. Nah, jangan-jangan gini, apakah Islam di Nusantara itu sebenarnya adalah keturunan dari kampung Arab yang ada di China, di Quanzhou. Saya pernah ke Quanzhou. Tadi Bung Miswari kan bilang Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu ada setengah legenda juga, tapi bukan berarti ini saya menemikan ya. Maksudnya gini, dunia Islam waktu itu kaya raya. Ada Abbasiyah, ada Umayyah, Abbasiyah, Ottoman, Mamluk, Moghul. Itu kan kaya raya. Ada 3 gunpowder ya. Safavid, Moghul, sama Ottoman, Turki. Ini kaya raya. Mereka ya negara imperium superpower lah. Dan mereka berdagang dengan China. Jadi banyak pedagang-pedagang dari 3 negara ini banyak berkunjung ke China, punya kantor dagang di sana. Nah, mampirnya ke Nusantara. Karena kalau mau naik ke China, itu kan melipir dulu ya, turun di Sumatera, baru Malaka, baru naik lagi. Makanya muncul Samudra Pasai. Jadi ketika lautan itu, jadi setelah Hindu-Buddha runtuh, ada Islamisasi yang kuat, makanya muncul negara dagang. Ada fungsi dagang dan fungsi politik, namanya kesultanan. Makanya muncul Samudra Pasai, muncul kesultanan-kesultanan Melayu itu. Yang itu logistiknya untuk keraton-keratonnya itu bukan dari pertanian, tapi dagang. Jadi sultan itu menginvestasikan uangnya untuk dagang, bikin perahu, impor guci. Jadi hasil bumi di hutan-hutan Sumatera itu ditukar, dagangkan, dikirim ke China. Jadi makanya saya sering ngobrol sama Bung Alkaf. Ini bangsa Aceh ini, bangsa Aceh ini sebenarnya harusnya tengoklah Shanghai, tengoklah Guangzhou, bikin kawasan ekonomi khusus. Jadi Aceh ini Samudra Pasai dulu tuh kaya raya karena berdagang dengan China dan India. Ya, tapi karena pengaruh Jakarta kuat ya. Saya mau jadi saya malah ngantur ini. Jadi lautan, jadi kemunculan Wali Songo itu sebenarnya ya boleh dikata mereka itu investor sebenarnya. Ya. Oh ya udah. Ya intinya begini, 1 menit lagi nih. Begini. Ya. Kita harus tengok-tengok dunia China sekarang. Mau nggak mau kita harus tengok budaya China. Masalahnya begini, kita ini orang China sudah berabad-abad berdiam di sini. Kita kenal mereka. Tapi kenapa baru sekarang orang santri, orang Muslim belajar bahasa Mandarin, itu kan aneh kan? Padahal kita sudah lama bertemu mereka. Ya ini ya baik, itu aja dulu lah saya. Terima kasih. Terima kasih Hakam. Terima kasih. Mohon maaf ya, makasih banyak Bung Miswari, Bung Alkaf atas partisipasinya dalam diskusi yang sangat menarik ini. Mungkin kita bisa lanjutkan di lain waktu dan kesempatan. Akhirnya waktu juga yang memisahkan kita. Terima kasih kepada Bung Alkaf, terima kasih kepada Bung Saiful Hakam. Sukses terus dalam penelitian